Negara kita ini menganut demokrasi, tetapi masa depan demokrasi sendiri terancam. Mengapa begitu? Ini dia info terkini Widya. Kok insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya Partai politik dan para pendukung Prabowo Gibran sepertinya was-was jika masa jabatan kepala negara berikutnya mesti berhadapan dengan oposisi. Sehingga sejak dini banyak partai ditawari untuk bergabung. Nah, capres terpilih sudah menyatakan bakal merangkul semuanya. Cawapres terpilih sudah bilang ingin sowan bekas kandidat 01 dan 03. Beberapa menteri sudah menyatakan ada parpol di luar koalisi yang mau bergabung. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, mengatakan parpol berwarna sejuk segera merapat. Memangnya warna yang tidak sejuk itu yang seperti apa toh Mas? Pemaknaan warna sejuk dan enggak kan imajinasi manusia saja. Cuma secara awam orang merasa warna merah enggak sejuk. Tapi beneran merah enggak sejuk. Itu hanya persepsi kita. Warna bendera merah putih ya sejuk aja tuh kalau dipandang mata. Lihat bibir merah yang kemerah-merahan ya sejuk aja. Apalagi duit yang warnanya merah, kesejukannya tiada tanding. Coba dompet kita isinya merah semua, adem rasanya kan? Kalau kesan umum pada yang disampaikan Pak Bahlil itu, maksudnya P3, partai yang enggak lolos Senayan. Tapi bukankah sebenarnya yang enggak lolos juga banyak? Partai tidak bisa ngirim wakil rakyatnya ke DPR, bukan hanya P3 saja. Kembali ke soal yang pertama tadi, kenapa kubu pemenang Pilpres seperti anti oposisi? Jangan nanya ke mereka, apalagi pendukungnya. Mereka akan jawab, kan tujuan kita sama, membangun bangsa dan negara. Ya, mari bergabung bersama memajukan bangsa. Mosok diajak bareng-bareng memajukan negara nggak mau. Di 2014 dan 2019, atau bahkan sebelumnya, tidak pernah seorang pemenang Pilpres atau partai koalisi pendukung capres-cawapres yang menang mengklaim begitu. Mengapa? Sebab oposisi itu sebuah keniscayaan, sunnatullah, hal yang biasa. Selama ini ada oposisi, nggak ada tuh yang mengklaim mereka yang oposan itu tidak pengen negara nggak maju. Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo 2019 bukan disebabkan bila di luar pemerintahan hanya akan merepotkan pemerintahan. Nggak pernah Pak Jokowi mengklaim begitu. Dulu dirangkul ya hanya biar kericuhan antara cebong dan kampret, keterbelahan pemilih supaya segera berakhir, nggak berlarut-larut berkepanjangan. Dulu sih awalnya begitu, sebab perspektifnya politik Pak Jokowi menempatkan diri pada seorang politisi dengan rasa kenegarawan. Dulu dia melihat oposisi, kritik, menyerang pemerintah dalam perbedaan pendapat itu hal biasa, sudah lumrah. Ingat nggak bagaimana Pak Fadlizon dan Pak Fahri Hamzah dapat penghargaan dari Presiden? Itu menandakan berbeda itu biasa. Namun sikap Pak Jokowi rasanya sekarang berubah dan sulit kita pahami. Perubahan diri Pak Jokowi emang banyak sulit difahami banyak rakyat. Utamanya saat gagal memperpanjang masa jabatan atau merubah periodisasi presiden dari 2 periode ke 3 periode. Hal-hal yang banyak ditentangnya dulu sekarang ditabrak dan gak merasa itu melanggar. Termasuk ya soal fatsun politik, etika berpolitik. Sehingga begitu usai Pilpres, AHY diangkat jadi menteri,
Pak Surya Paloh juga sudah dipanggil ke istana. 2 menteri PKB diminta menghadap. Ini jelas tidak mencerminkan seorang politisi sejati. Dalam kehidupan demokrasi, partai politik memang bertarung mengincar kekuasaan. Tapi caranya yang berkontestasi dari pemilu serta pilpres. Bukan dengan cara dagang sapi begitu, ditawari bergabung, hayu aja. Dan kemudian memuji-muji kepemimpinan orang yang ngajak gabung. Yang tidak dilakukan presiden, capres-cawapres terpilih maupun parpol pendukungnya tidak ngiming-ngimingi PKS dan PDI Perjuangan untuk masuk barisan. Sebagai rakyat, kita ini kecewa. Mengapa partai politik tidak konsisten menjaga sikapnya? Kontestasi mereka itu ya 5 tahunan. Kalah di luar pemerintahan, menang ada di pemerintahan. Jika kalah tetap masuk pemerintahan, lalu apa gunanya pemilu dan pilpres? Apa gunanya rakyat memilih? Makanya, usai Pak Prabowo bersedia gabung pemerintahan Pak Jokowi, kan banyak yang dikecewakan. Coba deh, resapi saja. Setelah ditenteng-tenteng PDI Perjuangan selama 20 tahun, Pak Jokowi dengan enteng mencampakkan begitu saja PDI Perjuangan. Ini menyangkut etika, bos, norma yang mesti dijaga. Toh selama 20 tahun itu, adakah PDI Perjuangan memperlakukan Jokowi dengan buruk? Atau tidak menghormati? Entah saat jadi wali kota, jadi gubernur DKI, apalagi pas menjabat presiden. Ditambah, hengkangnya Jokowi tidak mau dikaitkan dengan PDI Perjuangan. Hanya demi kekuasaan. Ini kan makin jadi contoh demokrasi kita benar-benar jadi mainan. Ibarat kata ini, kita membesarkan anak pungut susah payah. Begitu dia sukses, lalu lupa pada orang tua angkatnya. Perumpamaan anak angkat ini ya karena memang Pak Jokowi bukan kader murni PDI Perjuangan dari awal. Dia masuk PDI Perjuangan sewaktu mau dicalonkan jadi wali kota. Apakah rangkulan serta tawaran jadi pendukung Prabowo Gibran semacam mengharamkan status oposisi buat pemerintah mendatang? Jika benar, lantas untuk disayangkan. Bila tidak ada partai oposisi, sesungguhnya yang paling dirugikan ya rakyat, kita ini. Mengapa begitu? Soalnya kita tidak bisa mengakses banyak informasi. Artinya, gimana mau mengkritisi pemerintah bila kita bukan partner sejajar dengan pemerintahan? Mengkritisi pemerintah dengan data kuat ya hanya anggota DPR. Sementara bila sebuah partai jadi pendukung pemerintah, mendapat jatah kursi menteri, biasanya melempem, nggak ada keberanian kritik. Ya tinggal dikembalikan lagi pada PKS dan PDI Perjuangan. Apakah siap atau jadi ke oposisi itu? Mau bagaimanapun, 2 partai ini memiliki 28% suara atau secara kursi berjumlah 163. Memang kalah jauh dan jika ada voting jelas-jelas akan kalah. Tapi akankah kedua partai ini menyerah? Takut? Merasa malu? Tidakkah justru semestinya kalian bangga bisa bersuara untuk rakyat, bukan malah berlindung di balik ketiak kekuasaan? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya.